Ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lemparkanlah panah dan tunggangilah kuda. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, memanah adalah salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hadis itu juga menandaskan betapa memanah memiliki kaitan sangat erat dengan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW. Ya, di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, panah dan memanah menjadi sarana penting untuk berperang. Keahlian memanah memberi sumbangsih besar kepada kemenangan kaum muslimin di berbagai medan perang. Dalam kisah yang lain, usai era Rasulullah dan para sahabat, kepiawaian memanah diyakini menjadi kunci kemenangan pasukan yang dipimpin Sultan Muhammad Al-Fatih saat berjuang merebut Konstantinopel pada abad ke-14. Bahkan disebutkan dalam aksi penaklukan itu, pasukan Sultan Muhammad berenang mengarungi Selat Bosporus. Kemudian berkuda sembari melepaskan ribuan anak panah untuk mengobrak-ngabrik pasukan musuh hingga kemenangan gemilang diraih. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kaum muslimin memang dikenal sebagai sosok yang andal dalam hal memanah. Itu sudah menjadi legenda hingga di Istana Topkapi Istanbul, Turki tersimpan 3 buah anak panah yang diyakini milik Nabi Muhammad. Aktivitas memanah memang punya sejarah panjang. Bila dulu erat kaitannya dengan peperangan, zaman yang kini berubah menjadikan aksi memanah sebagai sebuah kegiatan olahraga prestasi. Ataupun sekedar hobi yang menyehatkan fisik dan mental. Kini dunia panah terus melesat. Banyak para pecinta dan komunitas yang bermunculan. Salah satunya adalah komunitas Horsebow Depok. Terbentuknya komunitas ini berawal dari berkumpulnya beberapa pecinta panah di sekitaran, yang akhirnya membentuk komunitas ini pada tahun 2017. Untuk awal terbentuknya komunitas Horsebow Depok itu berdiri kira-kira di bulan September tahun 2017. Itu pertemuan antara saya dengan kebetulan teman saya, rekan saya Pak Andi itu. Nah, kebetulan kami juga mencari komunitas yang jenis horsebow tradisional. Nah, untuk Horsebow Depok ini, untuk Depok, area Depok ini kebetulan belum ada. Nah, kami sepakat untuk membentuk komunitas tersebut. Nah, dari situlah kita membentuk komunitas Horsebow Depok. Nah. Komunitas ini memang terbentuk atas motivasi luhur melestarikan olahraga memanah, yang juga diperintahkan baginda Nabi Muhammad SAW bagi pengikutnya. Jadi, bagi kaum muslimin, memanah tak sekedar olahraga, tapi juga menjadi bagian dari sunnah. Untuk Horsebow Depok itu sendiri, kita itu mempunyai visi misi menyebarkan panahan, khususnya panahan tradisional di kalangan Depok, ya, supaya bisa memasyarakatkan olahraga panahan tradisional ini khususnya lingkupan area Depok. Nah, ya memang karena kan yang sekarang ini yang masih istilahnya tuh yang masih mereka tahu itu untuk panahan modern ya. Nah, untuk panahan tradisional ini masih mulai naik. Nah, kami sebagai komunitas Horsebow Depok ini mempunyai visi misi untuk menyebarluaskannya. Di sini kita untuk melakukan ukhuwah dalam berolahraga sunnah. Kemudian kita ingin menyatukan kaum muslimin dan semua warga dan semua peserta yang pecinta olahraga sunnah. Gitu. Jadi kita semua seperti itu.
yang bergabung dalam komunitas ini sekitar 30 member aktif dan 60 member simpatisan. Tak sulit untuk bergabung dalam komunitas ini. Syarat utama tentu saja mencintai dan hobi memanah tradisional. Soal alat panah, bila memang ada anggota yang belum memilikinya, komunitas ini tidak saja memberikan jasa pelatihan, tapi juga peminjaman alat panah, mulai dari busur hingga anak panahnya. Untuk media sosialnya sendiri bisa join di Instagram dan Facebooknya di Horsebow Depok. Kalau untuk Horsebow Depok, jumlah anggotanya sampai dengan saat ini kurang lebih 30 orang yang aktif, 60 orang yang pasif. Ya, itu untuk seputaran area Depok. Tan khususnya tidak ada, cuman yang utama itu memang berniat untuk olahraga tradisional ini, olahraga memanah tradisional, karena untuk menimbulkan niat itu sendiri agak susah ya. Kalau untuk kendala di perlengkapan atau peralatan itu kita bisa menyediakan. Jadi persyaratan untuk khusus utamanya itu hanya niatnya aja. Kita nanti membantu untuk perlengkapannya. Kita media sosial kita untuk di Instagram itu ada Horsebow Depok, tinggal di saja Horsebow Depok itu Instagram kita. Kalau untuk Facebooknya juga Horsebow Depok. Sementara itu media sosialnya. Di sini kita ada sekitaran 50 untuk yang di Horsebow Depok ya, yang aktif dan yang pasif ya. Sekitar ada 50-an orang ada. Mau bergabung, kita terbuka untuk umum. Silakan untuk bermain di sini. Persyaratannya sangat mudah, datang bawa alat perlengkapan gratis di Horsebow Depok ini. Kemudian kita rutin Sabtu Ahad gitu ya. Untuk HBD sendiri itu ada sekitar 40 orang. Itu terdiri dari ikhwan, akhwat dan anak-anak. Untuk media sosial kita ada di Instagram di Horsebow Depok. Hanya untuk itu sih. Untuk di media sosial kita dari Instagram aja. Panah tradisional memang tak sepopuler sepak bola atau futsal. Ini pula yang mendorong komunitas Horsebow Depok untuk terus mengenalkan olahraga kuno ini pada pelajar sekolah maupun mahasiswa di sekitaran Depok. Lewat latihan bersama yang digelar terbuka di setiap hari Sabtu dan Minggu. Komunitas ini juga kerap mengundang pecinta panahan tradisional dalam event-event yang digelar. Kegiatan yang biasa kita lakukan itu latihan rutin setiap hari Sabtu dan Ahad, mulai dari pukul 7 pagi sampai dengan selesai. Biasanya sampai dengan ba'da zuhur. Nah, pada saat ini kita latihan resminya di sini di lapangan Geraha Cinere ini, Al-Ihsan, depan Masjid Al-Ihsan. Peserta yang sekarang mulai banyak itu di kalangan anak-anak. Anak-anak sekarang mulai banyak tertarik untuk mengikuti olahraga tradisional ini. Kita sudah melakukan event-event ya, termasuk kita ini adalah event yang ketiga, petasan ketiga. Insya Allah kita mungkin setahun itu ada 3 kali, mungkin next year ada petasan keempat, dan kita mungkin insya Allah lebih besar lagi dari ini. Kemudian juga dari kita juga sering mengirim event-event yang dilakukan oleh klub-klub lain. Kita juga ikut terlibat dalam mengirim peserta ke mereka ya, meriah kan. Untuk kegiatan HBD kita sudah menyelenggarakan 3 kali petasan pertama, kedua, dan sekarang yang ketiga yang alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan jumlah peserta terbanyak 210 peserta dari anak-anak, akhwat dan ikhwan. Meski mampu menarik minat para penyuka pemula olahraga memanah, toh masih banyak kendala yang dihadapi Horsebow Depok. Kendala utama adalah sulitnya mencari lahan untuk arena memanah. Selain butuh arena yang cukup luas, persoalan perizinan pun terbilang jelimet. Lantaran kegiatan memanah dikategorikan dalam olahraga atau kegiatan yang menggunakan senjata tajam. Kendala lain yang sifatnya teknis adalah soal cuaca atau angin kencang yang dikhawatirkan bisa mempengaruhi arah anak panah saat dilesatkan. Kalau dari kendalanya paling untuk terutama di seluruh pemanah yang saya tahu itu kendala mereka itu di lapangan.
Karena untuk lapangan itu izinnya itu tidak gampang, karena ini kan termasuk olahraga yang dikategorikan senjata tajam. Nah, dan untuk perizinan untuk itu agak susah. Jadi kendala utama yang saya tahu untuk seluruh pemanah itu di lapangan. Kalau untuk perlengkapan, alhamdulillah banyak yang menyediakan, dan untuk pengrajin sendiri juga banyak. 1 jam memang satu kendala, kita istirahat dulu. Setelah kendala cuaca baru kita main lagi seperti itu. Kendala yang sering terjadi adalah tempat berlatih. Karena tempat berlatih itu kita biasanya sering nggak mendapatkan izin. Karena olahraga panahan sering dianggap seperti teroris dan Islam radikal dan lain-lain. Jadi kendala sementara ini hanya tempat berlatih seperti itu. Sebagai olahraga prestasi maupun fun, panahan tradisional digandrungi beragam lapisan masyarakat. Ketertarikan mereka pada olahraga satu ini memang tak lepas dari sejarah panjang dan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Bergabung dalam komunitas ini tidak saja menyalurkan hobi, tapi juga menjalin silaturahmi sesama anggota. Dan kala tali busur ditarik, disusul lenting anak panah melesat kencang menghujam sasaran adalah sesuatu yang sulit digambarkan. Memanah adalah perpaduan olahraga kecepatan dan ketepatan yang butuh fokus tinggi. Untuk pertama yang sudah pasti, satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, komunitasnya itu sangat bersahabat. Ya seperti yang kita lihat sekarang ini, walaupun temanya pertandingan, tapi lebih ke arah persahabatan, lebih ke arah kekeluargaan. Nah, ini yang membedakan jati diri ini kita dengan olahraga lain. Insya Allah seperti itu. Tentu ada kenikmatan tersendiri pada saat kita mengenai lurus sesuai dengan target yang kita mau ya. Nah itu rasanya juga beda gitu kan. Dan juga ya sementara itu sih yang kita saya rasakan, kenikmatan mengenai target itu rasanya emang lain lah, puas gitu. Cukup melatih konsentrasi, melatih fokus dan fisik tentunya, fisik dan pernapasan. Sangat bagus buat kita untuk stamina. Kita kepuasannya begitu kita mengenai target yang kita tuju, kita surprise, sangat-sangat bangga dengan yang kita lakukan gitu ya, dengan kita usahakan. Kemudian kita juga merasakan bahwa ini adalah sebuah olahraga sunnah yang kita kejar terus dapat pahala insya Allah. Pertama-tama ya karena ini olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ini olahraga yang bagi saya temanya ini sangat baik ya, karena selama ini pertandingan horsebow itu kebanyakan mereka mengedepankan ketepatan. Nah tapi di sini mereka ini membuat tema yaitu fast shooting, yakni kecepatan dan ketepatan. Jadi dikombinasikan antara kedua itu gitu. Makanya saya tertarik gitu. Ada kepuasan batin. Kemudian dalam event seperti ini biasanya kita sharing-sharing dengan teman-teman itu
banyak teman saudara baru yang lain-lain gitu ya. Kita bisa sharing-sharing masalah ilmu tentang memanah, tentang anak panah, tentang busur dan lain-lain. Untuk saya sendiri kenapa tertarik berlatih panah, karena memang memanah itu adalah sunnah dari Rasulullah, dan itu yang paling penting menjadi motivasi kita untuk bisa berlatih memanah. Kenikmatan memanah yang saya rasakan adalah ya saat berkumpul seperti ini kita bisa menjalin ukhuwah sesama penggiat sunnah. Saat anak panah menancap, nanti akan ada challenge itu dalam 30 meter kita menembak botol aqua. Nah, kalau itu kena, itu nikmat sekali rasanya. Kenapa saya tertarik main panahan? Karena satu, memang di ajaran keyakinan kami ini adalah salah satu sunnah yang berpahala di sisi Allah. Yang kedua, dapat melatih konsentrasi kita. Jadi kita terbiasa untuk mengambil keputusan melepaskan anak panah berulang-ulang dengan cepat. Nah, ini salah satu keunggulan dari pemanahan ini, khususnya di horsebow. Kenikmatannya satu, karena berusaha mengikuti sunnah Nabi ya. Kedua, mendapatkan hasil dari latihan dan lomba-lomba ini. Karena setiap saya sendiri merasakan ketika kita latihan atau lomba itu dilatih secara konsentrasi, kestabilan ketika grogi di lapangan. Nah, di situ bisa saya terapkan dalam kesehari-hari. Jadi kita tidak mudah gugup, tidak mudah menjadi orang yang temperamen gitu kan. Lebih ke sabar gitu, seperti itu. Mencari peralatan memanah kini tidaklah sulit. Bila bergabung di komunitas, tentu akan mudah Anda mendapatkannya. Anda juga bisa mencarinya lewat internet online yang kini banyak menawarkan produk busur dan anak panah dengan kualitas dan harga yang bervariasi. Nah, kalau untuk peralatannya itu, karena kita ini udah punya jalur komunikasi antar sesama pemanah, kita udah ada kayak grup pasar panahnya itu, pasar panah tradisional. Tapi untuk mencari di ruko atau di toko-toko secara offline itu sementara ini belum ada. Paling melalui ini aja, melalui kerabat atau kenalan, pesanan melalui online. Biasanya online sekarang yang mulai banyak di toko-toko online juga udah ada. Kalau untuk dari busurnya, range-nya itu range dari 150.000 dari untuk jenis PVC ya, yang dari pipa, sampai bisa 3 juta 4 juta ke atas itu untuk yang kelas impor. Kalau untuk anak panahnya sendiri, range-nya bisa dari 150.000 per lusin, biasanya kita sebutnya per lusin, sampai dengan 1 juta ke atas juga ada per lusin. Harga kita kisaran 200.000 dari busur, kemudian sampai ada yang 1.500.000, bervariasi tergantung spesifikasi. Kemudian kalau anak panah 350.000 sampai 700 ada, sampai 1 juta juga ada. Gitu. Kalau untuk peralatan ya seperti busur, anak panah atau quiver, untuk sekarang sih kalau saya pribadi menilai sudah banyak yang mumpuni dan mempunyai kompeten di daerah lokal ya. Jadi untuk Indonesia sendiri sudah banyak teman-teman yang mereka itu membuat busur atau anak panah yang sesuai dengan standar internasional. Jadi kita udah nggak perlu beli dari luar gitu. Kalau untuk bahan jadi ya. Tapi kalau untuk bahan baku itu kita masih harus ambil dari luar. Tapi kalau untuk seperti busur yang sudah jadi, hero yang sudah dirakit dengan baik, itu sudah banyak di Indonesia. Kalau harga itu biasanya diikuti dengan kualitas. Nah, jadi kalau kualitasnya baik, biasanya harganya juga di atas. Kalau yang kualitasnya agak sedikit di bawah, ya harganya juga di bawah. Kalau untuk mendapatkan panahannya sendiri itu banyak dari pengrajin-pengrajin lokal yang insya Allah sekarang ini sudah sangat luar biasa ya. Banyak di Indonesia itu. Ada juga yang produk impor juga sama. Dan itu juga sebagian teman-teman memang udah gabung di klub yang resmi gitu kan, seperti itu. Kalau untuk harga busur relatif ya Pak. Biasanya ada yang namanya low budget atau yang di atas 4 jutaan gitu kan. Tapi biasanya sih kalau saya pribadi pakai yang sedang-sedang saja. Jadi ya ada yang di bawah 1 juta gitu, seperti itu. Bak anak panah, komunitas horsebow Depok terus melesat. Tak ada harapan muluk, kecuali lesatan anak-anak panah mereka bisa diterima masyarakat. Dan berharap suatu saat panahan tradisional ini masuk dalam cabang olahraga nasional.
harapan kami dari Horsebow Depok ini semoga semakin banyak, semakin meluas juga olahraga panahan tradisional ini dengan adab-adab Islamnya. Karena yang kita tekankan itu di panahan tradisional ini lebih ke adab. Karena itulah yang membedakan kita dengan olahraga yang lain. Yang kedua juga semoga panahan tradisional ini masuk ke dalam cabang olahraga nasional di Pekan Olahraga Nasional nanti. Kami yang tradisional ini berharap semakin berkembang dan mungkin bisa setara dengan yang standar bow. Bahkan mudah-mudahan nanti kita bisa diusulkan menjadi ada ronde nasionalnya di mungkin SEA Games atau Asian Games. Karena kemarin kita juga mengadakan, ikut terlibat di yang Temboro itu, ada kegiatan sampai internasional bahkan. Ya seperti itu. Kalau harapan saya, karena orientasi kita di Horsebow ini adalah memanah dengan berkuda. Dan untuk sekarang antusias masyarakat untuk Horsebow ini sangat baik. Kemudian juga sudah banyak dibuka stable atau wahana-wahana berkuda. Dan kemudian yang paling penting adalah kita memanah ini orientasi pertamanya dan utamanya adalah jihad fisabilillah.